thing I love about the Malaysia LRT, the train is like a fridge. Kalau aku tak ke Malaysia, aku tak akan tahu semua hal ni. Tuh, tak ada polisi tidur. Jarang aku lihat di jalan raya. Hanya di Malaysia yang korang akan jumpa jualan tapi tak ada orang. Diorang gila lah, diorang main tinggal macam tu je. Ni dah habis lah. 3 hal di Malaysia yang bikin aku shock pas pindah ke sini. Yang pertama, gak ada Yang kita makan. Oh ya, by the way, gue mau nunjukin kalian di Malaysia itu kita bisa milih makanannya sendiri. Kalau di Indonesia namanya sih prasmanan gitu. Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala yang kalian kerjakan. Amin. Oke teman-teman, nah di video kali ini pas sangat juga saya mau ceritakan pengalaman suami saya ya ketika balik ke Indonesia tuh hari ya, beberapa hari yang lepas kita sudah sampai lagi kembali ke Malaysia. Nah ini ketika naik train ya, beda. Dia waktu tengah tidur ada sesuatu yang terjadi ya. Ini kebetulan ada satu video daripada orang Indonesia sendiri ya, yang katanya enaknya dekat Kuala Lumpur, beda dengan Jakarta katanya. Oke, so kita tengok nanti videonya macam mana, dan nanti saya juga akan sharing juga ya pengalaman daripada suami Malaysia. Kita tengok, kita baca apa yang dituliskannya nanti. Oke, so pastikan tonton video ini sampai akhir, dan ada banyak juga video-video yang menarik untuk kita ulas di video kali ini. So langsung saja, cium. Oke, kita bacakan ya. Di sini ada tulisannya, enaknya di Kuala Lumpur orangnya santun ya, nggak kurang ajar kayak di Jakarta. Oke, kita lagi duduk diusir-usir, di sini beradab, nggak ngambil hak orang lain. Meski padat ramai, banyak cewek pun nggak ada yang berani ambil hak orang lain. No one takes someone seat. Oke, so di sini memanglah tak ada kan. Lagi dibagi dibagi tempat duduk lagi kepada kalau misalnya kita, macam saya itu hari pregnant, besar dia tengok, otomatis tak kisah perempuan lelaki, diorang akan berdiri, diorang akan bagi kita suruh duduk. Betul. Kalau misalnya orang tua diorang nampak kan ada budak, kita pregnant macam itu, dia orang akan bagi prioritas ya. Nah itu yang macam mana ya, kesadaran ya, kesadaran di dalam diri sendiri. Oke. So tadi saya ada katakan kan pengalaman husband saya ketika naik train. Nah kalau dekat Medan itu kita akan turun dekat airport Kuala Namu. Lepas kalau mau ke kota Medan kita akan naik train ya. Oke, so ketika di dalam perjalanan, by the way, husband saya kedua kali ya datang ke Medan. Yang pertama itu dekat dalam train itu tidak ramai sangat orang. Jadi dia tak ada cerita lah ya. Nah, ketika yang kali ini kan kebetulan itu hari Sabtu ya. Sabtu kita sampai, jadi ramai orang. So dia katakanlah ya perbedaannya ya. Oke, so dia katakan kalau gini, ketika itu anak saya tidur situ, husband saya pun tidur-tidur ayam lah, katakan gitu ya. Tapi bedanya dia katakan bising. Di dalam train pun, di dalam public transport, orang-orang di sana itu bising ya. Ada yang bercakap-cakap, ada yang menjerit-jerit. Beda katanya ketika di Malaysia dekat public transport, orang-orang di sana di sini tuh menjaga lisannya ya, berikan kesadaran ya. Kalau dekat public transport tak mau bising-bising, sini dia ketika tidur gini, wow di sini
Kalau budak-budak bising kita boleh mengerti ya. Ini ibu-ibu sudah dewasa lah ya. Bercakap pun macam tidak ingat orang lain. Kau gini-gini, kita kesini aja. Menjerit-jerit lah gitu ya. Padahal ini public transport karena tak biasa kan dekat Malaysia macam tu. Tapi kalau di Indonesia, korang ada pernah tengok kan? Mesti orang Malaysia ada juga terkejut ketika ada orang Indonesia di sini naik public transport, orang itu pun kuat-kuat juga suaranya. Ada pernah saya ada baca komentar gitu. Memang betul ya, orang Indonesia itu kuat-kuat suaranya. Sampai ada berikan komentar gitu. Nah, ketika di dalam tempat publik pun ya itulah ya bedanya ya. Korang, saya nak tunjuk sesuatu. Hanya di Malaysia yang korang akan jumpa jualan tapi tak ada orang. Diorang akan cuma letak QR code dan tabung dekat jualan diorang. So duit akan masuk dalam QR code atau dalam tabung diorang. Tapi jualan diorang tak akan hilang. Ada dekat situ je. Tak percaya mes satu dia. Tengok. Sporting gila orang-orang dekat sini weh. Oh, tak ada orangnya. Gila lah, diorang main tinggal macam tu je. Ni dah habis lah. Tu dah habis, tinggal berapa lagi? Kan dah cakap, korang tak percaya. Saya mula-mula nampak macam Betul. asal diorang buat macam ni, tak hilang ke? Rupanya memang ramai orang letak dekat sana. Lepas tu, setiap hari dia akan top up kalau habis. Okey, hanya di Malaysia korang akan jumpa jualan yang tak dijaga. Okey, so kita nampak tadi macam tak ada orang di sana. Dia orang letak harganya berapa-berapa, and then ada mungkin tabung situ kalau untuk bagi wang cash. Dan kalau misalnya bayarnya guna QR, Tasengo macam itu, ya tinggal bayar je ya sesuai harganya. Tapi kelebihannya dekat sini tu tak ada orang yang jualannya. Okay, so ini utamakan kejujuran lah ya. Betul tak? So kita jujur atau tidak, tapi itulah yang berlaku di sini ya. Oke teman-teman, wow, oke, mungkin kalau di tempat lain itu sudah habis itu ya, tak dibayar, diambil saja. Oke, kita tonton lagi. The thing I love about the Malaysia LRT, the train is like a fridge. The thing I love about the Malaysia LRT, the train is like a fridge. Oke, so dia Mat Saleh ini apa yang dia suka tentang MLRT di Malaysia ini karena macam peti ais. Sejuk ke? Betul ke? Itunya maksudnya mungkin dingin ya, sejuk ya. Ya, saya juga mengakuinya ya, sejuk ya. Oke, ini juga waktu saya balik ke Medan ya, ada macam tak ada rasanya ekornya ya. Oke, kita bacakan ya. Try the Malaysia Cinemas. Oh, pawagam ya. It's like the North Pole. Apa itu? Oke, memang sejuk lah ya. Oke, memang sejuk lah ya, apalagi kalau malam-malam itu, memang ekornya nih sangat-sangat sejuk ya. So itu mungkin dia suka. Memang best sangat ketika kita di luar panas-panasan, kita naik MRT di sini, LRT di sini, wow, tiba-tiba sejuk. Wah, kan best ya. Nah, itu mungkin membuat di sana ekornya terlalu sejuk karena dekat luar panas. So sampai di sini kita jadi wow, sejuk kan. Dingin, mantap. Oke teman-teman, nah di sini ada satu wanita Indonesia. Dia ceritakan ya, kayak mana aku tak suka dengan negara ini. Tidak ada kebisingan di jalan raya katanya. Beberapa hal yang dia suka dengan Malaysia. Oke, so kira-kira apa yang dikatakannya? So kita tonton, kita dengarkan ya. Kalau aku tak ke Malaysia, aku tak akan tahu semua hal ni. Yang pertama apa? Satu, aku tak pernah jumpa pengemis di jalan raya ataupun di jalan manapun. Terus yang kedua itu tak ada polisi tidur. Jarang aku lihat di jalan raya ada polisi tidur.
Yang ketiga, rakyat Malaysia itu semua rata-rata pandai cakap English. Sebab aku jumpa dengan member-member aku, dia orang pandai cakap English. Yang keempat, setiap aku order Grab, tak semua lah, tapi disclaimer, ada sebagian orang kalau kita dah turun dari Grab dia lebih cakap ramah dan sopan macam ni. Have a nice day, macam tu. Yang kelima, aku tak pernah, bukan tak pernah sih, tapi jarang nampak ada polis berseliweran atau di jalan lah. Macam itu, macam minta apa itu, tak ada. Dan yang keenam ni paling penting tahu. Aku jarang dengar orang klakson, bising, itu jarang kali. 3 hal di Malaysia yang bikin aku shock pas pindah ke sini. Yang pertama, nggak ada ojek motor. Yes, jadi nggak ada Go Ride, nggak ada Grab Ride, semuanya itu pakai taksi atau MRT kemana-mana. Yang kedua, ada AC dan kipas hampir di setiap tempat. Especially sih di apartemen biasanya, sama di beberapa ruangan indoor kayak cafe. Nah, yang terakhir, public transportnya super integrated. MRT, LRT, semuanya itu udah terintegrasi, bahkan sangat nyaman sih kalau menurut aku. Next, mau bahas apa lagi? Oke teman-teman, kita bahas dulu ya. Tadi kata kakak ini, kalau aku tidak tinggal di Malaysia, aku tak tahu hal ini. Oke, yang pertama kita bahas tadi katanya tidak ada di nampaknya ataupun jarang ya pengemis. Oke, so ini kita garis bawahi ya. Menurut saya juga pengemis ada juga. Apalagi di kawasan-kawasan Kuala Lumpur. Betul tidak? Nah, tapi mostly yang pengemis itu yang biasa saya tengok itu adalah warga asing ya. Nah, yang pernah saya jumpai dekat Kuala Lumpur itu orang Rohingya, betul tak? Rohingya, ada pernah jumpa saya orang Pakistan, dia pura-pura sakit di sini, dia letak kantung macam kantung apa gitu. Pernah saya tengok orang Indonesia pun ada dekat Kuala Lumpur ya, minta-minta bawa anak. Nah, ada juga, tapi kebanyakan ya biasanya itu orang asing lah ya yang menjadi pengemis. Nah, itu sebenarnya memang tidak diperbolehkan di sini, tak boleh mengemis ya. Tapi ya orang asing mereka berani-berani aja kan. Oke, dan yang kedua tadi katanya, di sini banyak orang Malaysia tak faham ya. Di Malaysia katanya dia jarang tengok polisi tidur. Bukan polisi tengah tidur ya. Aduh, nanti orang pikirkan polisi tidur. Banyaknya di sini polis tengah rehat, tengah tidur ya. Oke, jangan salah paham. Kalau di Indonesia kita katakan polisi tidur, di Malaysia itu bonggoh ya. Bonggoh betul tak? Bumper. Gitu. So dikatakan tadi tak nampak dia ataupun jarang dia tengok. Kenapa? Sebenarnya ada juga kan polisi tidur bumper dekat Malaysia ni, tapi bedanya kalau di Indonesia dekat jalan-jalan manapun, jalan-jalan kecil, jalan lorong-lorong ataupun gang di sana dipanggil, itu rakyat orang itu sesuka hati. Dia orang buat dekat depan rumah dia, dia buat saja polisi tidur. Terkadang ya taya di sana panggil ban ya, dia punya yang getah itu dia orang putuskan, lepas itu dia orang panjangkan, itu dijadikan polisi tidur ataupun bumper itu. Jadi tinggi kan. Kita naik motor laju-laju tak boleh di sana. Wah, bisa terbang. Oke, so sebenarnya di Malaysia bukan tidak ada ya kak. Mungkin kalau kakak pergi ke hospital ataupun sekolah-sekolah, nah itu lagi ada bumper. Kecil-kecil tik. Gitu ada ya. Oke, so bukan tidak ada, tapi di sini bukan suka hati ya. Kalau kita ya depan rumah kita buat saja macam itu, tidak dibenarkan. Okay. Tadi dikatakannya ada banyak lagi tentang rakyat Malaysia itu
pandai bahasa Inggris mostly dan rata-rata. Nah, apa functionnya untuk kita? Kebaikannya kita juga boleh belajar. Nah, start saya di Malaysia ini pun saya lebih banyak tahu lah ya perkataan-perkataan dalam bahasa Inggris, gitu. Kita pun jadi belajar lah, macam itulah intinya. Oke teman-teman, dah biasa tadi tuh klakson ya, dah biasa lah ya di sana itu non-stop. Ketika saya makan sate ya, aduh, sebab kenapa saya tak boleh live ya? Sebab kan saya satu tak ada internet ya, karena saya pakai wifi saja dekat rumah di Medan. So yang kedua, kenapa saya tak record? Saya tengah makan, saya takut record. Nanti orang jambret saya punya handphone. Saya takut itu hari macam ada orang yang mau incar saya punya phone ya. So saya takut. Oke, so itu tadi beberapa yang dikatakan kakak ini. Oke, so mari kita tengok satu lagi video ini daripada dia ini student ya, student Indonesia yang sambung belajar dekat Malaysia ini. So kita tengok juga vlognya, perjalanannya macam mana, apa yang dikatakannya tentang Malaysia ini. So langsung saja kita tonton videonya. Cium. Halo guys, ini gue udah jam 12 malam di sini, tapi gue lapar banget. Kebetulan ada temen juga yang mau beli makanan, jadi kita mau bareng. Semoga dia yang buka deh. So guys, malam ini kita makan yang seger-seger, makan tom yum. First time loh makan tom yum. Di Indonesia nggak pernah nyobain. Kita coba dulu. By the way, ini mangkoknya besar, jadi bisa buat berdua. Enak banget lagi. Seger banget, seger banget. Yang kedua, telur dadar. Sama tadi kita mesen apa namanya ini? Kerupuk lekor. Itu dia. Ini sebenarnya mirip kotak-kotak, tapi katanya bukan, beda lagi. Ini enak banget kuahnya, sumpah. Itu gak masuk. Ini enak banget. Asli ini enak banget. Isiannya tuh ada apa aja sih? Ayam ya? Nggak kelihatan ya. Ada ayam, udang. Apalagi sih ini? Sopong. Yang ada sedikit sayur-sayuran. Kita coba lekor. Ada sausnya. Nah, itu dia sausnya. Kita cobain lekor pakai sausnya. Enak banget. Soalnya gue pernah nyobain lekor, tapi keras gitu. Ini enak banget, masih hangat, empuk. Dalam waktu yang kita makan, oh ya, by the way, gue mau nunjukin kalian di Malasidi itu kita bisa milih makanannya sendiri. Kalau di Indonesia namanya sih prasmanan, gitu. Oke, let's go. Nah, kita mulai dari nasinya. Di sini ada nasi putih, ada nasi lemak, ada nasi Arab juga, dan kita juga bisa bungkus. Di sini tuh ya, ayam aja ada banyak banget macam-macamnya, kayak ada ayam tepung, ayam kecap, ayam balado, ayam sambal hijau. Pokoknya saking banyaknya tuh pilihan menu, kita sampai nggak bingung setiap hari tuh mau makan apa. Karena kan pilihannya di sini juga ada makaroni. Kalau kalian yang malas makan nasi, ada sosis juga, ada roti-roti, dan ada nugget. Gue kalau misalnya udah makan di sini tuh pasti bingung, karena pilihannya banyak banget. Ya beda, gue hari ini mau dibungkus aja. Soalnya gue hari ini lagi makan daging rolede dan ada tempenya juga. Dari Waktunya kita makan guys, let's go. Alhamdulillah hari ini sudah selesai kuliahnya. Ini by the way kita makan. Saya tidak tahu ya. Let's try to speak Melayu.
Ayo makan tempe hari ini dengan nasi pula. Dengan apa ini? Kalau di Indonesia, in English we say patty. Maybe ya, mungkin ini patty. Saya sudah cuci tangan ya, jadi bisa kita langsung makan. Bismillah. Harga makan gue hari ini 4 ringgit. Oh, harga yang saya boleh, harga nasi ini saya makan 4 ringgit je. Murah kan? Tapi buat teman-teman semua, jaga diri kalian ya. Makanan cukup, minum juga yang teratur, karena cuacanya lagi, menurut saya ya, lagi sangat ekstrim. Kadang panas-panas banget, kadang hujan deras banget. Kalian lapar, makan. Kalau kalian haus, ya minum. Jangan manggar, jangan gitu. Jangan jangan lebay kalian guys. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Jumpa lagi. Guys, malam ini kita bakal nge-review salah satu makanan yang ada di UIA, yaitu ayam gepuk. Ya, namanya ayam gepuk Cimona guys. Ya, langsung aja kita masuk karena udah ditungguin sama ownernya. Let's go. Betul. Jadi ini hasil dari rekomendasi teman-teman yang katanya di Mahala Rukoyah ini ada salah satu kedai dari Indonesia yang enak banget ayam. Dan yang lebih uniknya lagi, sambal di sini tuh katanya enak banget. Makanya kita rela jalan jauh dari Mahala kita buat nyobain kedai ayam gepuknya di sini. Oke guys, alhamdulillah makanannya sudah datang. Hari ini kita makan ayam gepuk dari Cimona. Ini juga ada sup ayam. Ini fun fact-nya refill ya guys, free refill. Free refill guys. Terus ada juga sambal nih. Kita ada 4 4 macam sambal hari ini. Ya. Dan juga kita ada apa ini namanya? Kalau di Malaysia? TO Ice. TO Ice. Oke. TO Ice dengan Ice. TO Ice. Kita hari ini makan 6 ringgit aja kayak kemarin sama. Kemarin sama 6 ringgit guys. Gila sih, memang berbaloi. Berbaloi ya bahasa. Berbaloi itu apa? Berbaloi itu apa ya? Yang tahu komen ya. Berbaloi itu apa? Emang itu bahasa Malaysia ya? Ya, bahasa Malaysia. Kita sampai effort banget jauh-jauh ke Mahala Rukoyah demi makan ini doang. Kita coba ya guys, kita pakai kecap, ada sambelnya dikit. Proof sih. Oke ya, sesuai kata teman-teman ya, ini paling enak ya. Ini paling enak. Jujur, sambelnya enggak yang enggak. Sambelnya enak. Oke, kayak kemarin. Oke. Sambelnya kalem. Bahasa kalem ya. Enak lah pokoknya. Ini juga gede banget ya. Iya, gede banget sumpah. Ini dapat 6 ringgit segede gini loh. Jujur, approve banget sih buat 6 Ini ringgit. kita dapat tempenya, kita di sini tempe dan juga ada sayur-sayuran di sini. Teman-teman Indonesia ya yang rindu sama tempe nih, bisa datang ke Rukoyah ya. Makan tempe. Sekarang gue mau nyobain supnya guys. Oh ya, karena gue tuh agak susah makan sup, bukan makan sup, makan ceker karena gue pakai braces. Jadi gue cobain supnya dulu aja. Nanti biar paling nyobain si cekernya. Segar banget. Enak, supnya juga segar. Kalau di Indonesia ya, tradisi kita kalau makan sup tuh pasti ditambahin jeruk nipis gitu guys, buat makin segar. Tapi ini tanpa tambahan jeruk nipis udah oke banget, rasanya udah oke banget. Udah sih. Ini kalau di Indonesia namanya ceker nih ya teman-teman yang Iya, Malaysia. kalau Indonesia namanya ceker. Namanya ceker. Kalau Malaysia apa namanya nih? Boleh di komen nanti ya. Apa Oke? namanya? Oh, kaki ayam. Kalau di kaki Malaysia ayam. namanya. Kata teman kita kaki ayam. Nih, sorry ya guys pakai tangan nih. Jujur empuk. Dia tulangnya sekali masuk ke dalam mulut itu langsung tulangnya tuh langsung kayak hancur gitu. Jadi buat teman-teman yang emang kecuali yang giginya ini ya, teman-teman yang menurut yang emang biasa makan ceker dan demen ceker boleh coba deh. Jujur supnya enak deh. Dan kalau menurut gua sambal-sambal yang ketiga ini selain yang hijau dia lebih pedas gitu, lebih kuat rasanya. Tapi favorit gue yang hijau ini karena gue kurang suka yang terlalu pedas banget. Oke, Cimona dari kita approve. Pakai guys, selamat makan. Selamat makan. Jadi silakan datang ke ayam gepuk Cimona guys. Mantap.
Yorobun, honor mukbangan ayam gepuk Cik Mona. Yare. Terima kasih Cik Mona. Oke, sama-sama kalian semua jangan lupa datang tuh. Sekarang Cik Mona dah pindah ke Mahala Rukaya. So buat korang yang nak cuba ayam geprek, melah sini support Cik Mona, ni dia. Nah itu tadi ya, kebanyakan dia tuh review makanan ya. Hati-hati ya bang, nanti boleh jadi gemuk macam saya. Oh, kalau banyak yang komentar ya, sehari udah makin subur ya, sehari udah makin gemuk ya, sehari udah makin berisi ya. Aduh, saya mau menangis ya. Nangis gelak ya, memang itulah realitinya ya guys. Itulah ya, akibat makanan-makanan di Malaysia ini yang terlampau sedap ya. Akhirnya saya jadi gemuk. Beginilah ya, jangan gemuk lah, berisi sikit lah, baik sikit. Oke teman-teman, so itu tadi ya, ada baik lah ya. Tadi itu abang itu juga sudah tahu lah macam perpaduan mencampur ya. Tadi dia order tom yum sama telur dadar. Wah, itu memang perpaduan yang luar biasa ya. Oke teman-teman, nah kalau datang ke Malaysia ini, tinggal di Malaysia ini memang harus mencoba banyak lagi makanan ya. Bukan hanya makanan-makanan daripada Kuala Lumpur misalnya, dekat negeri-negeri lain pun banyak makanan-makanan yang pastinya sedap-sedap ya. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar. Banyak juga video yang kita reactionkan, kita tonton di kali ini. So, buat kalian ada komentar lain, pendapat lain, boleh berikan komentarnya di bawah ya. So, terima kasih sekali lagi. See you on my next video. Anak saya tunggu guys. Oke, so see you on my next video with me, Misari. Bye.